eh, untuk kuasa dari pribadi Fadlan sendiri itu adalah Bang Rasmanustion ya. Tapi setelah itu kami tidak lagi untuk berkomunikasi. Kita lama tidak berkomunikasi. Masalah kuasa itu masih berlanjut atau tidak, ya itu saya tidak tahu terkait dengan Bang Fadlan dengan Bang Rasmanustion. Kalau saya sekarang ini tidak lagi menjadi kuasa hukum dari PT Penta Berkah, ya, tidak lagi jadi kuasa hukum dari PT Penta Berkah karena Bu Rahmawati Soekarno Putri juga tidak ada lagi. Kemarin itu perkara itu kan terkait dengan perkara antara PT Penta Berkah dengan Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Dan yang kedua, di saat ini saya tidak lagi berkomunikasi dengan saudara Muhammad Fadlan Nasution, sehingga saya tidak bisa cerita banyak bagaimana alur kasus saat ini, karena saya tidak lagi menjadi kuasa hukum dari PT Berkah yang di sana ada saudara Fadlan Nasution sebagai direktur utama. Terpaksa dan kenapa sudah tidak Ini saya sudah lama ya, karena permasalahan ini sejak tahun 2018. Permasalahan ini sejak tahun 2018 tidak selesai-selesai hingga saat ini. Dan saya mulai tahun 2019 itu sudah lagi tidak ada komunikasi intens dengan PT Penta Berkah. Sehingga di situ juga menurut keterangan dari Direktur PT Penta Berkah, saya sudah dicabut kuasanya, sehingga saya tidak lagi tahu-menahu tentang terkait kasus ini saat ini. Bang, tapi itu bisa diceritain nggak sih Bang, itu awalnya seperti apa sih, dan itu mungkin posisinya Bang Fadlan sendiri waktu itu seperti apa sih sampai bisa keterkaitannya sampai panjang kayak gini? Gitu ya. Jadi begini, kalau rekan-rekan media bertanya tentang kasus itu yang sebenarnya, pada saat itu ada Ibu Rahmawati Soekarno Putri yang ikut investasi di dalam pendirian PT Berkah pembangunan kondotel di Batu Malang. Nah, di situ ada aktenya juga, akte pendirian bahwa Ibu Rahmawati Soekarno Putri adalah salah satu komponen dari PT Berkah tersebut, dan saudara Fadlan adalah direkturnya. Nah, yang akhirnya terjadi permasalahan antara Ibu Rahmawati dengan saudara Fadlan Ahmad. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya PT Penta Berkah itu bisa dikatakan vakum karena ada dua pimpinan dari PT Penta Berkah ini yang berbeda, sehingga pembangunan kondotel di Batu Malang itu akhirnya terhenti, yang saat ini para nasabahnya itu merasa dirugikan, ya memang karena PT Penta Berkah itu sendiri berhenti tidak melakukan ini karena dua posisi pimpinan ini lagi bersengketa, begitu. Oke, itu setelah Ibu Rahmawati ada pergantian nggak sih Bang pimpinannya dari pihaknya itu? Nah, itu yang saya tidak bisa menjawab karena memang sejak 2019 ke sana saya sudah dicabut menjadi kuasa hukum PT Penta, sehingga saya tidak tahu akta perubahan atau hal-hal yang terbaru terkait dengan PT Penta Berkah sekarang setelah Ibu Rahmawati Soekarno Putri sudah wafat, begitu. Ketika abang masih memegang beliau, lanjutan kasusnya seperti apa Bang? Sekarang kan belum selesai. Pada waktu saya memegang itu, saya tidak memegang tentang urusan saya dengan klien pada waktu itu. Tapi posisi saya pada waktu itu di PT Penta Berkah ini sebagai kuasa hukum terkait dengan kasus saudara Muhammad Fadlan sendiri dengan Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Dan pada waktu saya memegang sampai beliau wafat itu, kalau pada waktu saya memegang, saya belum tahu hal ini belum terselesaikan, intinya begitu, belum terselesaikan masalah ini. Tapi kalau sekarang saya tidak bisa mengatakan, karena saya tidak berhak mengatakan, karena saya bukan lagi kuasa hukum dari PT Penta Berkah. Jadi perkembangannya saya tidak tahu, dan kasus ini bagaimana saya pun tidak tahu. Tapi waktu abang bilang sendiri tuh ada upaya nggak sih Bang, maksudnya ketika terkait kasus itu ada upaya mungkin
ada. Pada waktu itu saya juga sempat mendatangi Bang Mutu Hasibuan ya sebagai kepala kampusnya Saudara Putri. Ya kita sebenarnya mencari win-win solution agar permasalahan antara Saudara Fadlan Nasution dan Ibu Mawati ini terselesaikan, memang seperti itu. Jadi ada upaya-upaya menyelesaikan sehingga PT Penta Berkat akan berdiri lagi tegak sehingga penanganan terhadap klien-kliennya itu, tanggung jawab maksud saya terhadap klien-kliennya itu bisa terpenuhi. Tapi yang abang ketahui perusahaan itu masih ada nggak sih bang? Masih eksis nggak sih atau dengan benar-benar vakum atau apa? Kalau perusahaan itu tentang eksistensinya saat ini saya juga nggak tahu ya kantornya di mana, saya juga tidak tahu. Terus sekarang pengerjaan di Batu Malang itu juga saya tidak tahu ada pergerakan atau tidak. Tapi kalau saya lihat dari tahun 2018 di saat saya memegang sebagai kuasa hukum PT Penta hingga saat ini tidak ada perubahan signifikan tentang pembangunan proyek Kondotel di Batu Malang tersebut. Ini kan udah ada komunikasi sama Pak dan Pak, tapi udah coba hubungi atau Iya, walaupun sebagai mantan lawyer ya, mantan kuasa hukum, saya tetap sebenarnya masih ada etikat untuk menghubungi. Memang sampai saat ini saya belum bisa nyambung komunikasi saya. Ya ada kabar bahwa Saudara Fadlan saat ini kurang sehat ya, sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Saudara Fadlan segera sehat kembali. Tapi apa mau kalau boleh tahu? Ya itu tadi, karena saya belum bisa kontak dan berkomunikasi, saya tidak bisa menjelaskan Saudara Fadlan ini sakit apa. Nanti kalau saya menjelaskan saya juga salah nanti sakit apa. Yang jelas kurang sehat saat ini begitu.